Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pembisnis pemula. Yang pertama yaitu membangun mindset jangka panjang, yang mana telah banyak kita ketahui para bisnis pemula ini memiliki mindset atau suatu pemikiran agar bisnisnya ini cepat lancar, dan pelaku bisnisnya ini terkadang terbayang cepat kaya. Nah, pada kenyataannya bisnis ini mirip seperti lari maraton daripada sprint. Pembisnis bisnis ini harus dapat menghadapi proses ketika kita mengalami suatu rugi, belajar dan memperbaiki sistem lalu mencoba lagi. Jadi mindset seorang pembisnis yang memiliki mindset jangka panjang ini tidak takut risiko rugi atau yang lainnya. Yang kedua yaitu memahami masalah pasar, bagaimana pergerakan pasar, bagaimana penyelesaian masalah, bukan sekedar menjual produk saja, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan masalahnya. Seperti yang pertama yang harus ditentukan yaitu riset pasar, bagaimana keadaan pasar yang akan kita jajaki, dan masalah apa yang dialami orang-orang sekitar, dan produk apa yang sekiranya membantu para calon pelanggan kita. Ini adalah tips yang kedua. Yang ketiga yaitu bagaimana kita bisa menguasai yang namanya manajemen keuangan. Biasanya para pembisnis ini belajar cash flow, di mana di dalamnya ada yang namanya arus kas, ada juga jurnal umum, jurnal penyesuaian, terus ada buku besar, ada neraca saldo, dan yang terakhir mereka harus memahami bagaimana mengatur laba rugi mereka. Terus yang selanjutnya yaitu memisahkan uang pribadi dan uang bisnis. Seringkali kita rancu dalam menyimpan uang pribadi kita. Terkadang uang pribadi ini dicampur adukkan dengan uang bisnis. Nah, ini yang akan kemudian menjadi alasan kenapa bisnis kita tidak berkembang. Kalau kita sudah menggabungkan hal tersebut, maka uang pribadi dan bisnis ini bisa kita pakai semua untuk keperluan pribadi. Nah, ini yang akan menghancurkan pembisnis pemula. Dan yang kedua yaitu harus mencatat baik pemasukan maupun pengeluaran. Jadi pemasukan dan pengeluaran ini harus kita catat setiap ada transaksi. Maka perkembangan atau suatu transaksi di setiap waktu, setiap harinya ini bisa kita deteksi apakah memang berjalan meningkat ataupun mengalami pengurangan. Yang selanjutnya yaitu memulai bisnis pemula dari skala yang lebih kecil dulu, yaitu tujuannya untuk menguji pasar. Jadi kita tidak direkomendasikan untuk langsung menjual dengan produk-produk yang besar, tapi kita harus dimulai dari produk-produk yang kecil. Tujuannya itu kita bisa menguji pasar, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apa yang mungkin belum diminati oleh masyarakat. Nah, ini yang akan menjadi suatu landasan keputusan kita
di masa yang akan datang ketika kita ingin mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi. Dan yang kedua yaitu membangun jaringan. Jadi membangun jaringan ini bisa kita lakukan dengan membangun komunikasi yang baik kepada calon pelanggan. Jadi kita mengadakan suatu pendekatan emosional kepada calon pelanggan kita. Dan juga kita harus tahu supply produk ini dari mana. Nah, ini adalah hal yang penting harus kita ketahui, karena kalau kita tidak mengetahui supply pasar yang benar, maka kita akan sembarangan dalam membeli produk dan produknya ini akan mengalami ketidakstabilan secara harga. Nah, jadi dalam mengidentifikasi suplai pasar ini menjadi hal yang terpenting untuk mendapatkan produk yang lebih murah, sehingga kita memiliki keuntungan yang standar ataupun keuntungan yang lebih besar lagi. Dan yang selanjutnya yaitu kita harus mencari mentor dari pengusaha-pengusaha yang sudah berjalan, pengusaha-pengusaha yang sukses. Jadi kita harus belajar dari pengusaha-pengusaha yang sudah sukses dan usahanya sudah berjalan secara lancar. Terus yang selanjutnya yaitu mengelola diri agar dapat memiliki suatu kemampuan yang adaptasi. Jadi kemampuan adaptasi ini salah satunya bagaimana kita mengikuti tren terkini, terus bagaimana kita mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini sangat penting, harus kita ketahui, karena kalau kita tertinggal secara tren dan teknologi, ini akan membuat produk-produk yang akan kita jual ini akan mengalami suatu keusangan, jadi tidak mampu masuk ke pasar terkini, apalagi pasar para pemuda. Nah, terus yang selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu bagaimana perilaku konsumen. Nah, dalam perilaku konsumen kita harus identifikasi bagaimana sikap emosionalnya, apa kebutuhannya, dan seberapa berpotensi mereka menjadi pelanggan-pelanggan kita di masa yang akan datang. Jadi dalam membangun bisnis pemula, intinya bisnis ini harus bukan hanya sekedar menjual saja, bukan sekedar suatu proses jual beli, tapi bisa dikombinasikan dengan membangun strategi, membangun disiplin diri, menata mental tahan banting terhadap suatu resiko yang akan dihadapi, dan membangun kemampuan untuk bisa membaca peluang di sekitar kita, bisa membaca peluang tren-tren terbaru yang saat ini sedang berjalan atau sedang banyak diminati oleh calon-calon pelanggan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sebagai seorang pembisnis pemula kita bisa lebih sukses lagi, lebih semangat lagi dalam menata bisnis untuk pengembangan, agar bisnis yang kita jalankan bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan.